Zaman sekarang, masyarakat lebih menyukai makanan take away atau yang dibungkus. Selain praktis yang sat-set langsung bisa dimakan, makanan take away juga mudah banget untuk dipesan dimanapun, entah di rumah, kantor, ataupun sekolah. Nah, makanan ini pastinya menggunakan packaging atau wadah agar mudah dibawa dan tentu saja aman selama di perjalanan. Packaging yang murah dan masih banyak dipergunakan adalah styrofoam box. Haduh, ternyata loh guys, bungkus makanan ini dapat memberikan dampak negatif ke makanan di dalamnya. Loh, kok bisa? Kan kita sudah bertahun-tahun memakai bungkus makanan ini. So, mari simak video ini sampai habis, karena di video kali ini ilmu giziku akan membahas mengenai styrofoam sebagai food packaging, apakah berbahaya? Sebelum itu jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan notif loncengnya ya. Penggunaan styrofoam sebagai kemasan tempat makanan atau minuman semakin populer sebab harganya yang murah, mudah dipakai, serta ringan. Inilah beberapa alasan mengapa banyak produsen makanan atau minuman yang masih suka menggunakan styrofoam sebagai pembungkus makanan. Styrofoam termasuk ke dalam kelompok plastik polistiren. Styrofoam terbuat dari polistiren, yakni zat kimia yang sifatnya ringan serta bisa berbentuk cair maupun diproses menjadi busa padat. Styrofoam mengandung benzin dan stirin, yang diyakini dapat membahayakan kesehatan manusia, yakni menyebabkan penyakit kanker atau bersifat karsinogen. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari WHO, bahwa benzin adalah zat kimia yang bersifat karsinogenik atau dapat menyebabkan tumbuhnya sel kanker di dalam tubuh. Sedangkan untuk stirin, zat ini juga menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan. Kontaminasi makanan akibat pemakaian styrofoam dapat terjadi karena hal-hal sebagai berikut. Makanan atau minuman yang terlalu panas. Kemasan makanan dari styrofoam dapat melepaskan toksin stirin ketika terpapar panas. Semakin tinggi suhu makanan yang ada di dalam styrofoam, maka akan semakin mudah zat stirin berpindah ke makanan. Minuman yang bersifat asam seperti lemon atau yang bersifat panas seperti kopi, sifat asam juga dapat melarutkan styrofoam dan melepaskan toksin ke aliran darah. Lama menyimpan makanan dengan kemasan dari styrofoam. Semakin lama makanan disimpan menggunakan kemasan styrofoam, maka semakin banyak pula jumlah zat yang dapat berpindah ke makanan. Berikut ini adalah beberapa gangguan kesehatan yang terjadi akibat kontaminasi stirin. Menyebabkan gangguan pada sistem saraf, mengalami sakit kepala, meningkatkan resiko leukemia dan limfoma, dapat mengganggu perkembangan dan pertumbuhan janin, dan menyebabkan bayi lahir cacat. WHO dan BPOM RI telah menyatakan nih bahwa penggunaan produk kemasan makanan berjenis styrofoam ternyata aman bagi kesehatan masyarakat. Stirin tidak akan menimbulkan bahaya kesehatan jika tidak melebihi kadar 5000 ppm di dalam tubuh. Nah, kemasan makanan atau styrofoam yang sering dipakai untuk menyimpan makanan ternyata hanya mengeluarkan stirin sebanyak sekitar 0,05 ppm. Ada 3 hal yang harus diperhatikan masyarakat untuk mencegah bahaya dari styrofoam. Perhatikan logo segitiga dengan kode PS yang biasanya ada di kemasan styrofoam. Styrofoam hanya boleh digunakan 1 kali saja, jangan digunakan berkali-kali. Tidak menggunakan styrofoam
dalam microwave, tidak menggunakan styrofoam yang rusak atau berubah bentuk untuk membungkus makanan panas, asam, maupun berlemak atau berminyak. Nah guys, walaupun WHO dan BPOM RI sudah menyatakan bahwa bungkus styrofoam yang ada di pasaran ini aman, tapi jika kita setiap hari mengonsumsi makanan dari wadah styrofoam, maka kemungkinan terpapar steren semakin tinggi. Selain itu, wadah styrofoam ini juga akan menjadi sampah yang cukup sulit untuk didaur ulang. Tetap jaga kesehatan dengan menjalankan pola hidup gizi seimbang, karena kesehatan itu dimulai dari gizi. Saya Syifa Pervitasuri dari Ilmu Giziku. Sampai jumpa.